Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herjuna Pribadi, kelas 2019A, nomor induk mahasiswa 191217255. Ingin mempresentasikan makalah tentang perlindungan hukum dan kesejahteraan bagi masyarakat asli Papua dalam perspektif otonomi khusus. Istilah otonomi sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti peraturan atau hukum. Otonomi sendiri dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian otonomi khusus dapat didefinisikan sebagai kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi-aspirasi dan hak-hak masyarakat asli di daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian peraturan otonomi khusus Provinsi Papua sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang mengatur tentang kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta kewenangan pemerintah daerah dalam mengurus daerahnya dengan cara kekhususan. Dalam peraturan ini masyarakat asli Papua sebagai subjek utamanya. Kemudian diharapkan pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten atau kota dapat memberikan pelayanan yang baik untuk pemberdayaan masyarakat asli Papua. Kemudian UU nomor 21 tahun 2001 tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat asli Papua serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat asli Papua itu sendiri, serta mengurangi kesenjangan baik sosial maupun ekonomi yang sekarang masih menurut saya sampai sekarang masih banyak terjadi, bahkan banyak sekali. Kemudian kendala-kendala dalam melaksanakan undang-undang tersebut juga masih banyak. Contohnya masih kurangnya kesadaran pemerintah maupun masyarakat asli Papua itu sendiri dalam pengelolaan sumber daya alam maupun pengelolaan sumber daya lainnya, serta dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tersebut menimbang poin B, yaitu masyarakat asli Papua sebagai insan ciptaan Tuhan yang beradab, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai agama, demokrasi, hukum, serta nilai-nilai budaya yang terkandung dalam hukum adat. Kemudian memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar. Jadi yang saya tekankan dari poin B ini, masyarakat asli Papua memiliki hak perlindungan hukum untuk meningkatkan kesejahteraannya, serta masyarakat asli Papua memiliki hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan secara wajar seperti di daerah-daerah lainnya di Indonesia.
Kemudian dalam pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sendiri, dalam bab 10 pasal 38 ayat 1 berbunyi, perekonomian Provinsi Papua merupakan bagian dari perekonomian nasional dan global, yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan. Nah, ini yang paling penting, yaitu menjunjung tinggi prinsip keadilan dan pemerataan. Yang permasalahannya yang masih banyak yang terjadi, yaitu keadilan dan pemerataan itu masih kurang, bahkan sangat-sangat kurang. Kemudian di ayat 2, yaitu usaha-usaha yang memanfaatkan sumber daya alam harus menghormati masyarakat adat, serta memberikan perlindungan hukum. Maksud saya memberikan jaminan hukum bagi pengusaha, serta menjunjung tinggi prinsip pelestarian dan pembangunan berkelanjutan. Kemudian peraturan tersebut ditetapkan dengan Perdasus. Maksud saya, pemerintah Provinsi Papua sendiri sebenarnya sudah menerbitkan Perdasus nomor 18 tahun 2008 yang mengatur tentang perekonomian berbasis kerakyatan. Nah, Perdasus tersebut yang tentang perekonomian berbasis kerakyatan itu dilaksanakan dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat asli Papua seluas-luasnya untuk melakukan kegiatan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan skill maupun kesejahteraan bagi masyarakat asli Papua itu sendiri. Kemudian lahirnya Perdasus tersebut merupakan politik hukum yang bersifat lokal, yang harus memperhatikan kondisi-kondisi yang ada di masyarakat asli Papua itu sendiri, seperti kurang optimalnya mengelola sumber daya alam, sehingga sulit untuk terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat asli Papua itu sendiri. Kemudian belum adanya kemandirian masyarakat asli Papua dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut, serta menurut saya adaptasi dalam ekonomi pasar tersebut. Jadi jadi Perdasus tersebut belum memiliki landasan yang kokoh sampai saat ini. Jadi kesimpulannya yaitu otonomi khusus tersebut sangat membantu bagi masyarakat asli Papua. Tetapi saya tekankan di sini bahwa harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan, karena sampai sekarang masih banyak warga masyarakat asli Papua yang belum terbantu dalam segi perekonomian maupun segi perlindungan hukum. Cukup sekian presentasi saya.
Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.